Salah satu kota yang menjunjung tinggi tradisi adat istiadatnya, ditambah banyaknya bangunan-bangunan yang bersejarah, dan wisata kulinernya yang beragam. Salah satunya yang menarik untuk kita bahas adalah kisah tentang kosan terbengkalai yang ada di kawasan Selokan Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Terima kasih sudah mengeklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang. Hari ini aku mau ngajak kalian membahas sebuah kota yang cukup terkenal, yaitu Yogyakarta. Yogyakarta adalah kota yang dikenal sebagai kota yang dirindukan oleh para wisatawan. Dengan segala keramah tamahan penduduknya, tempat wisatanya juga cukup menarik dan tidak akan pernah bosan untuk kita kunjungi lagi dan lagi. Salah satu kota yang menjunjung tinggi tradisi adat istiadatnya, ditambah banyaknya bangunan-bangunan yang bersejarah, dan wisata kulinernya yang beragam, membuat Yogyakarta menjadi semakin menarik untuk dikunjungi. Namun, di balik keistimewaannya, Yogyakarta juga memiliki kisah yang mistis, yang sangat kental dan cukup menyeramkan. Salah satunya yang menarik untuk kita bahas adalah kisah tentang kosan terbengkalai yang ada di kawasan Selokan Mataram. Kira-kira di mana sih tempatnya? Tempatnya yaitu berada di kawasan Gejayan, Sleman, di sudut pengkolan Jalan Selokan Mataram yang akan menuju ke wilayah Seturan Catur Tunggal, Depok, dan terletak di sisi timur Jalan Avandi atau sebaliknya, yaitu di pojok tikungan yang dimana kalian akan menemukan jembatan pendek menuju atau dari Jalan Selokan Mataram. Kosan ini memiliki 2 lantai dan kondisinya itu sudah tua dan usang. Banyak gambar-gambar yang mengotori dinding-dinding berupa gambar atau coretan-coretan grafiti pada bangunan tua tersebut. Bahkan di sisi kanan dan kiri bangunan tersebut itu terdapat pohon-pohon yang begitu lebat, begitu gak terawat gitu. Pohon-pohonnya itu sudah waktunya ditebang tapi gak ada yang nebang. Kalau dilihat di waktu malam hari, yang sulit banget penerangannya itu, rumah yang dulunya dijadikan kosan yang begitu ramai kini menjadi sunyi dan seram. Bangunan yang sudah lama tidak ditempati itu kini kondisinya terbengkalai dan sering disebut-sebut tempat angker. Siapapun yang melintas di depan rumah tersebut pasti akan merasakan keangkerannya. Apalagi malam hari yang minim banget penerangannya itu. Pasti siapapun yang lewat tidak ingin berhenti. Bangunan yang berada tepat di depan Selokan Mataram ini dulunya itu memiliki bentuk arsitektur yang begitu elit. Menurut aku, zaman dahulu bangunan seperti ini pasti elit banget dong. Soalnya kalau sekarang aja bangunan ini direnovasi, masih terlihat bagus, masih terlihat mewah gitu. Sekitar tahun 1990-an, bangunan ini begitu ramai dihuni oleh para mahasiswi. Ya banyak banget peminatnya, soalnya tempatnya itu begitu strategis dan dekat dengan beberapa kampus ternama yang berada di Yogyakarta. Dan siapa sih yang tidak ingin tinggal di kosan elit tersebut? Banyak banget para pendatang itu lebih memilih menghuni kos tersebut untuk sementara waktu mereka tinggal untuk belajar di Yogyakarta. Aktivitas para mahasiswa di sela kegiatan perkuliahan begitu terasa di kosan tersebut. Tawa dan canda pun sesekali terdengar di rumah kosan tersebut, seolah menyatu dengan gemericik aliran air di Selokan Mataram, seperti bidadari yang sedang mandi di sungai. Dan keceriaan pun terganti setelah adanya peristiwa tragis yang ada di kamar salah satu tempat tersebut. Seorang mahasiswi ditemukan tewas dengan cara gantung diri. Kira-kira apa sih penyebabnya si wanita ini gantung diri? Penasaran dengan ceritanya? Yuk disimak. Diceritakan ada seorang wanita cantik yang gantung diri akibat permasalahan asmara. Lagi-lagi asmara yang disalahkan. Wanita tersebut adalah salah satu mahasiswi Fakultas Ekonomi dari universitas ternama di kota Yogyakarta. Wanita ini tidak disebutkan identitasnya, tetapi diberitakan dia itu bunuh diri dengan cara gantung diri akibat pacarnya selingkuh. Selingkuhnya itu sama teman satu kosnya. Sampai merasa dikhianati, sang wanita pun merasa kecewa dengan pacar dan teman kosnya.
dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Karena kehilangan akal sehatnya, dia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Keesokan harinya, wanita tersebut ditemukan tewas dengan mengenaskan. Ditemukan oleh penghuni kos lainnya dengan tergantung di gorden jendela kos miliknya, ya di kamarnya si cewek tersebut. Semenjak kejadian itu, para penghuni kos lainnya sering kali diganggu oleh sosok wanita tersebut. Sehingga lama-kelamaan para penghuni kos merasa tidak nyaman ya karena gangguan-gangguan. Akhirnya mereka itu memutuskan untuk pindah kos satu demi satu dan akhirnya kosong. Dan akhirnya berita keangkeran ini beredar di masyarakat luas. Sampai tidak ada yang ingin menempati kosan tersebut. Adanya peristiwa tersebut, bangunan itu sekarang menjadi bangunan yang mangkrak dan terbengkalai. Tak sampai di situ, katanya ada sosok arwah yang sering gentayangan di saat waktu-waktu tertentu. Cerita mistis tersebut telah beredar luas dan sering dibahas di portal-portal web, sosial media, hingga banyak diperbincangkan di salah satu forum diskusi online yang ada di Indonesia. Ada salah satu warga yang membenarkan bahwa kejadian tersebut itu benar. Katanya itu gini, "Ya mas, seperti itu. Katanya bunuh diri gara-gara pacarnya selingkuh. Tapi saya kurang jelas juga, soalnya dengar dari teman." Namun ada juga yang membantah. Katanya ceritanya nggak seperti itu mas, yang dijelasin di sosial media. Saya juga tahu cerita itu di Facebook, tapi warga bilang nggak seperti itu cerita aslinya. Terus ada juga seorang pedagang yang berdagang di lokasi tersebut, agak jauh sih, itu sudah sekitar 5 tahun. Dan dia juga tidak mengiyakan, tidak membenarkan berita tersebut. Akan tetapi, dia mempersilahkan siapa saja yang ingin membuktikan berita yang beredar itu benar apa enggak, silahkan berkunjung ke rumah tua tersebut. Setelah kejadian tersebut, rumah tua menjadi sepi dan dikabarkan tidak ada seorang pun yang mau ngekos di sana. Kejadian-kejadian aneh sering terjadi di tempat tersebut setelah terjadinya peristiwa tragis itu. Mulai dari suara tangisan di malam hari hingga aroma harum bunga taman itu mendadak menjadi bau anyir bunga bangkai. Penampakan wanita cantik yang memakai pakaian putih pun sesekali terlihat di koridor salah satu kamar yang bisa terlihat di seberang jalan. Hantu wanita berambut sebau itu kadang menampakkan diri dan melambaikan tangan, seolah-olah dia itu meminta pertolongan dari seseorang untuk memasuki rumah tua tersebut. Konon, hantu wanita cantik itu merupakan arwah dari seorang gadis yang gantung diri di kamar kos. Sedangkan baju putih yang selalu terlihat saat penampakan itu adalah pakaian terakhirnya saat dia menggantungkan diri dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan salah seorang warga pun mengiyakan bahwa memang ada suara tangisan-tangisan di malam hari. Terus juga ada penampakan-penampakan yang sering muncul. Keangkeran rumah kos ini sudah bukan menjadi rahasia lagi, apalagi di saat malam Jumat dan Selasa Kliwon. Suasana mistis itu paling bisa dirasakan di bangunan tua yang tak ditempati itu. 5 fakta mengenai rumah tua. Salah seorang warga membenarkan peristiwa tersebut, bahwa memang ada suara tangisan di malam hari dan ada juga penampakan yang sering terlihat di waktu-waktu tertentu. Saat ditanya apakah memang benar ada seorang wanita cantik yang menggantung diri karena kecewa pada kekasihnya yang telah menyelingkuhinya dengan teman satu kosnya. Lantas salah satu warga ini membantah bahwa cerita yang beredar itu tidaklah benar. Dia membantah bahwa selama hidupnya, selama dia tinggal di daerah tersebut, di lingkungan tersebut, belum ada yang dikabarkan orang meninggal karena bunuh diri, apalagi di dalam rumah tua tersebut. Tapi dia malah menjelaskan bahwa dahulu itu ada seorang wanita penjaga butik, yaitu meninggal karena dibunuh oleh kekasihnya sendiri.
Akan tetapi, dia meyakini bahwa pembunuhan tersebut terjadi tidak di tempat tersebut, tidak di rumah tua tersebut, melainkan di bangunan lain yang berada tidak jauh dari rumah tua. Ketua RT di sana pun menegaskan bahwa berita yang beredar selama ini tidaklah benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab beliau telah menjadi ketua RT sejak tahun 1985. Hingga saat ini, ketua RT pun tidak pernah mendapati kasus bunuh diri. Dan dia mengatakan tidak ada bunuh diri, adanya itu pembunuhan, malah 2 orang. Katanya seperti itu. Dan saat ditegaskan sekali lagi, ketua RT pun benar-benar mengiyakan bahwa tidak ada kasus bunuh diri di tempat tersebut. Karena selama ia menjabat sebagai ketua RT itu belum ada laporan tentang bunuh diri di daerahnya itu. Pak Ketua RT ini hanya membenarkan bahwa bangunan ini dibangun sejak tahun 1990-an dan dijadikan tempat kos-kosan para wanita atau para mahasiswi yang sedang belajar di kota Yogyakarta ini. Karena letaknya begitu strategis dan tidak terlalu bising, juga dekat dengan beberapa universitas ternama yang ada di Yogyakarta, tempat ini menjadi cukup ramai. Saat ditanya tentang hal-hal mistis seperti suara-suara tangisan di malam hari atau sosok-sosok yang sering muncul di waktu-waktu tertentu itu, Pak Ketua RT ini tidak memungkiri akan adanya hal tersebut. Akan tetapi ia mengatakan bahwa tidak semua orang bisa mengetahui dan tidak semua orang bisa membuktikan hal tersebut. Tapi masalah percaya nggak percaya, memang sejak ditinggal oleh pemiliknya, suara tangisan di malam hari ataupun sosok-sosok yang sering muncul itu memang benar ada. Namun, ketua RT ini tidak mengingat persis kapan kosan tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya. Dengan adanya berita-berita atau fakta-fakta ini, ketua RT ini meminta dan memohon agar berita-berita yang beredar selama ini itu berhenti. Nah, yang sebenarnya bukanlah wanita cantik yang gantung diri karena kecewa dengan kekasihnya yang selingkuh dengan teman satu kosnya sampai hamil. Yang benar itu seorang wanita penjaga butik yang dibunuh oleh pacarnya. Akan tetapi pembunuhan ini tuh katanya sudah direncanakan beberapa hari sebelum pembunuhan itu terjadi. Tega banget ya pacarnya ngebunuh, tragis.